Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi bersama saya dalam lanjutan part penjelasan matan ajrumiyah yang sebagaimana di part sebelumnya kita telah membahas tentang babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu atau yang bisa disebut juga dengan bab naibul fa'il. Ya, apa itu naibul fa'il? Nah, naibul fa'il itu adalah pengganti subjek fa'il atau disebut juga objek yang menggantikan posisi fa'il karena fa'ilnya tidak diketahui. Sekarang kita lanjut ke pembahasan babul mubtada wal khabar. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada wal khabar. Al mubtada huwal ismul marfu'ul al arim anil awamilil lafziyah. Jadi pengertian mubtada itu apa? Al ismul marfu'. Pertama itu isim yang dibaca rafa. Al-ari anil awamil lafziyah, yang sepi dari amil lafziyah. Nah, amil lafziyah ini apa? Yang dimaksud dengan al-ari anil awamil lafziyah itu apa? Yaitu lam yasbiqhu amil yaj'aluhu marfu'an. Yang dimana mubtada ini tidak didahului oleh amil yang membuat dia dibaca rafa. Ya, mubtada ini dia rafa karena sendirinya, karena dia menjadi mubtada. Dia rafa bukan karena amil yang membuat dia rafa. Misalnya saya kasih contoh, jaa zaidun. Nah, masih ingat jaa zaidun? Zaidun tuh posisinya apa? Dia berposisi sebagai fa'il. Jaa zaidun, Zaid telah datang. Nah, zaidun ini kenapa dia rafa? Karena dia didahului oleh amil yang membuat si zaidun ini menjadi rafa. Jaa ini fi'il, fa'ilnya adalah Zaid. Nah, sehingga jaa ini membuat Zaid menjadi rafa, menjadi fa'il. Nah, begitu. Itu penjelasannya begitu. Saya kasih contoh misalnya Zaidun qa'imun. Zaid berdiri. Nah, Zaidun ini mubtada. Apakah ada amil sebelumnya yang membuat dia rafa? Tidak. Karena Zaidun ini rafa karena dia mubtada. Ya. Lanjut. Udah paham ya? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, wal khabar wal ismul marfu al musnad ilaih, al musnadu ilaih. Nah, setelah ada mubtada berarti ada khabarnya. Nah, kalau khabar itu apa? Nah, khabar adalah al ismul marfu al musnad ilaih, isim yang dibaca rafa juga yang disandarkan kepada mubtada. Ya, karena mubtada harus ada khabarnya. Nggak mungkin ada mubtada nggak ada khabarnya gitu. Atau bisa disebut juga wal khabaru juz'un mutimul faidah. Yang sebagaimana disebutkan dalam Alfiya bin Malik, wal khabaru juz'un mutimul faidah. Khobar adalah bagian dari bagian yang menyempurnakan kalimat, menyempurnakan faidah sehingga mubtada ini bisa dipahami. Nah, contoh nahwu qaulika Zaidun qa'imun. Nah, Zaidun qa'im, Zaidun jadi mubtada. Kenapa dia mubtada? Karena dia tidak didahului oleh amil yang membuat dia rafa. Dia rafa karena dia menjadi mubtada, dan mubtada hukumnya rafa. Zaidun qa'imun. Nah, qa'imun ini khobar dari Zaidun. Ya, gitu. Qa'imun jadi penyempurna kalimat dari mubtada Zaid. Nah, wa zaidani qa'imani. Ya, sama. Bedanya adalah zaidani ini adalah ismul musanna, isim tasniyah, yaitu isim yang menunjukkan dua. Sehingga khobarnya juga harus tasniyah. Zaiduna qa'imuna. Sama, bedanya itu dia jamak muzakkar salim, dia rafanya dengan waw. Wa zaiduna qa'imuna. Kita lanjut ke pembagian mubtada. Wal mubtada'u qismani, zahirun wa mudmar. Sama sebagaimana part sebelumnya fa'il dan naibul fa'il, mubtada itu juga memiliki dua bagian, yaitu zahir dan mudmar. Kalau zahir, ingat, zahir itu berupa isim yang seperti Zaidun gitu, atau
ya benda-benda yang jelas, yang tidak berupa domir, yang tidak berupa kata ganti, itu namanya zohir. Nah kalau mudmar itu berupa kata ganti domir. Nah lanjut, fazohiru ma taqaddama dzikruh. Nah sebagaimana saya sudah sebutkan, ya isim zohir itu sebagaimana yang udah contohkan di bab-bab sebelumnya. Misalnya ya tadi Zaidun qaimun. Zaidun ini isim zohir karena Zaidun ini bukan berupa domir, bukan berupa kata ganti. Nah wal mudmar, domir ini ada 12 domir, dan domir ada 12 yang dibagi menjadi 3. Ada yang dibagi menjadi mukhatab, ghaib, dan mutakalim. Ghaib, mukhatab, dan mutakalim. Kalau domir ghaib itu domir yang yang dibicarakan lah, kayak dia gitu. Kalau mukhatab, lawan bicara, nah gitu, kayak anta, kamu gitu. Kalau mutakalim, dia orang pertama, nah, kayak anak, saya gitu. Misalnya ana, nahnu, anta, anti, antuma. Ntar saya bagi apa aja domir ghaib, domir mutakalim, dan domir mukhatab. Nah sekarang contoh nahwu qaulika ana qaimun. Nah ana ini dia mubtada. Kenapa? Karena lam yasbiqhu amilun yaj'aluhu marfu'an, tidak didahului oleh amil yang membuat dia rafa. Dia rafa karena mubtada, ya gitu, karena berupa domir yang menempati posisi rafa. Qaimun juga dia jadi penyempurna kalimat, khobar gitu ya. Ana qaimun, nahnu qaimuna, wa ma asbah dzalik. Selain itu, wal khobaru qismani. Nah khobar ini ada 2 bagian, yaitu mufrad wa ghairu mufrad. Maksudnya apa? Khobar mufrad itu adalah khobar yang berupa satu kata, satu kalimat, satu kata. Misalnya tadi Zaidun qaimun. Nah qaimun ini berupa khobar mufrad. Nah yang bagian kedua adalah ghairu mufrad. Nah yang tidak berupa satu kalimat, satu kata saja. Nah fal mufradu nahwu Zaidun qaimun. Nah sudah jelas contohnya. Kalau yang mufrad, kalau wa ghairul mufrad arba'atu asya. Nah kalau khabar ghair mufrad itu ada 4. Al jar wal majrur. Yang pertama tuh jar majrur, wazor dan zorof. Zorof itu apa? Zorof ya itu kata keterangan. Wal fi'lu ma'a fa'ilih, fi'il dan fa'il yang bisa dikatakan jumlah fi'liyah. Wal mubtada ma'a khabarihi, dan jumlah mubtada dan khabar, atau bisa disebut juga jumlah ismiyah. Nah itu saya bagi khobar ghairu mufrad ini ke dalam beberapa bagian. Ada yang khobar jumlah, dan ada yang sibul jumlah. Jadi jadi ghairu mufrad ini kan ada 4 bagian. Saya pecah lagi menjadi 2 bagian lagi. Yang pertama ghairu mufrad khobar. Yang pertama tuh jumlah nah yang pertama tuh khobar jumlah, yang kedua tuh khobar sibul jumlah. Nah kalau yang khobar jumlah ini menjadi 2 bagian lagi, yaitu yang tadi khobar jumlah ismiyah dan khobar jumlah fi'liyah. Nah dibagi agar tidak ribet untuk pembagiannya. Nah yang khobar jumlah ismiyah ini contohnya Zaidun jariyatuhu zahibah. Zaid tetangga perempuannya pergi. Nah gitu. Zaidun ini adalah posisinya mubtada. Nah jariyatuhu zahibah ini khobar yang berupa jumlah. Karena tadi Zaidun qaimun tuh khobar khobar mufrad yang tunggal, yang berupa satu kata. Nah khobarnya ini berupa bentuk dari jumlah atau kalimat. Jariyatuhu zahibah.
Nah, jariyatuhu ini kalau kita pecah dia jadi mubtada. Nah, zahibah jadi khobar. Nah, jumlah ini dia tergabung menjadi khobarnya Zaid. Nah, gitu. Udah ngerti kan? Nah, contoh ke jumlah fi'liyah yang bagian dari khobar jumlah fi'liyah itu misalnya Zaidun qoma abuhu. Zaidun ini mubtada pasti. Nah, qoma abuhu ini dia menempati posisi khobar yang dimana dia berupa jumlah fi'il dan fa'il. Berarti jumlah fi'liyah. Qoma fi'il, abuhu jadi fa'il. Nah, jumlah fi'liyah ini menjadi khobar untuk Zaidun. Nah, contoh pembagian kedua dari khobar ghair mufrad yaitu khobar syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu apa ya? Kalimat yang menyerupai jumlah. Kan jumlah yang asli itu ada dua, tadi ismiyah dan fi'liyah. Kalau ini syibhul jumlah yang menyerupai jumlah kalimat. Ya, itu apa saja? Al-jar wal majrur. Jar majrur. Ya, huruf jar dan majrur yang dimajrurkan oleh huruf jar. Misalnya apa? Zaidun fiddari. Zaidun mubtada. Nah, fiddari ini dia menjadi khobar. Dia berupa syibhul jumlah yang berupa jar majrur. Fi itu harful jar. Ad-dar itu majrur oleh huruf jar fi. Jadi jumlah ini, syibhul jumlah ini dia menjadi khobar untuk Zaidun. Paham? Nah, bagian yang terakhir yaitu az-zarf. Az-zarf itu apa? Itu keterangan. Bisa keterangan waktu atau keterangan tempat. Sebenarnya kalau mau dipecah jadi dua zarf itu, ada zarful zaman, ada zarful makan. Zarful zaman itu keterangan waktu, kalau zarful makan keterangan tempat. Nah, contohnya misalnya Zaidun indaka. Nah, indaka ini apa? Dia menjadi zorof. Zorof yang menjadi syibhul jumlah dan khobar untuk Zaidun. Nah, indaka. Zaidun di dekatmu, di sisimu. Nah, indaka ini zorof yang menempati posisi khobarnya Zaid. Nah, oke. Sampai segini dulu pembahasan dari mubtada dan khobar. Pelan-pelan aja, sedikit-sedikit aja, karena kalau terlalu banyak bisa membuat kalian pusing atau lelah. Nah, jadi belajar sedikit-sedikit. Yang penting paham, itu namanya belajar efektif. Nah, sekian aja penjelasan dari ringkasan Ajrumiyah. Mohon maaf kalau terdapat banyak kesalahan dalam menjelaskan, karena saya masih manusia dan butuh banyak bimbingan lagi. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.